Shalom, selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya. Di sore hari ini, kita lanjutkan materi yang kemarin saya sudah sampaikan, yaitu tentang tujuan utama manusia, yaitu memuliakan Allah dan menikmati Dia. Sekarang kita tiba di materi yang kedua atau topik yang kedua dengan tema pedoman apa dalam kita memuliakan Tuhan atau Allah. Seperti kita membeli sebuah alat-alat elektronik ataupun mobil, sepeda motor, itu ada buku pedoman yang diberikan kepada kita sehingga penggunaannya sesuai dengan pedoman-pedomannya. Demikian juga kita diciptakan oleh Tuhan. Tuhan ingin kita memuliakan Dia, Tuhan ingin kita menyenangkan Dia, memperkenankan Dia, maka kita diberikan pedoman-pedoman yang tentunya itu berasal daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi beberapa waktu lalu kita sudah belajar tentang tujuan utama manusia, yaitu memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Sekarang kita tiba dalam pedoman apa yang kita ambil dalam kita memuliakan Tuhan. Secara singkat, bahwa pedoman kita dalam memuliakan Allah dan menikmati Dia adalah firman Allah yang termuat di dalam Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Merupakan satu-satunya, ya, sekali lagi, merupakan satu-satunya pedoman pembimbing kita dalam memuliakan Tuhan. Ini bisa kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ya, kita buka di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Bagi Bapak Ibu yang menyaksikan dalam video ini, bisa sama-sama saksikan, bisa membuka Alkitab. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Saya bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, jelas sekali, Bapak Ibu. Terus di Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Penutup, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa jelas pedoman kita dalam memuliakan Allah hanya Alkitab atau firman Allah yang hidup. Nah, Alkitab adalah satu-satunya pedoman kita dalam memuliakan Tuhan. Ada tiga pandangan mengenai Alkitab ini. Mungkin bagi Bapak Ibu, kedengarannya akan baru, tapi saya yakin dan percaya dengan mengikuti live saya setiap hari, pasti Bapak Ibu akan mengerti dan memahami. Nah, 3 pandangan mengenai Alkitab. Yang pertama itu pandangan liberalisme. Ya, pandangan liberalisme adalah beranggapan bahwa sebagian isi Alkitab sebagai firman Allah, sementara sebagian lainnya hanyalah tulisan manusia. Ya, jadi kalangan liberalisme menganggap bahwa Alkitab itu sebagian saja yang adalah firman Allah. Sebagiannya adalah tulisan-tulisan manusia. Tentu ini tidak benar dan sangat menyesatkan.
Nah, Bapak Ibu di luar sana, khususnya teman-teman percaya, kalau beranggapan bahwa Alkitab hanyalah sebagian daripada firman Tuhan dan sebagiannya adalah tulisan manusia, maka ini adalah pemahaman yang sangat salah. Yang kedua adalah neo-ortodoks. Ya. Pandangan Alkitab mengenai pandangan neo-ortodoks terhadap Alkitab atau modernisme baru mengatakan demikian. Alkitab secara keseluruhan adalah perkataan manusia yang bisa selalu yang bisa saja salah. Ya. Tetapi menurut mereka, ketika mereka membaca Alkitab dan Allah memakai sedemikian rupa sehingga si pembaca dapat menerima menjadi firman Allah yang sejati. Nah, ini lebih aneh lagi Bapak Ibu. Neo-ortodoks atau modernisme baru mengatakan bahwa Alkitab ini adalah perkataan manusia secara keseluruhan. Nah, dan bisa saja salah. Nah, tetapi ketika mereka membaca firman Tuhan itu, kemudian mengena di hati mereka, maka itu menjadi firman Tuhan bagi mereka. Nah, itu yang disebut dengan, sering-sering kita dengar, dengan rema. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali saya mendengar orang Kristen berkata, ini rema, ini rema. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ini, saya mau kasih tahu bahwa rema itu sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, karena firman Tuhan yang ada dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita beranggapan bahwa firman Tuhan yang kita baca kemudian mengena di hati kita, kita sebut rema, berarti kita beranggapan setiap tulisan yang ada di dalam Alkitab ini adalah tulisan manusia yang bisa saja salah. Nah, tetapi ketika mengena, firman Tuhan itu mengena dalam hati kita, pas kita membaca, maka itu menjadi rema dalam hidup kita. Nah, ini pandangan yang salah. Semua Alkitab dapat dipakai Allah untuk berbicara kepada manusia. Nah, jadi mereka beranggapan juga bahwa bagian ini berbicara kepada saya, dan bagian ini berbicara kepada orang lain. Nah, tentu ini adalah pandangan-pandangan yang salah tentang Alkitab. Tadi yang pertama adalah liberalisme, bahwa sebagian dari Alkitab itu adalah tulisan manusia, dan sebagiannya adalah perkataan Tuhan. Kemudian pandangan yang kedua adalah neo-ortodoks atau modernisme baru, bahwa Alkitab adalah semuanya tulisan manusia yang bisa saja salah. Dan orang-orang yang demikian sering mengatakan mereka mendapatkan rema. Nah, pandangan yang ketiga adalah pandangan yang benar, yaitu pandangan reform atau reformit. Adalah yang sesuai dengan iman Kristen secara historis. Menganggap bahwa Alkitab, setiap kata yang ada di dalamnya merupakan kebenaran Allah. Sekali lagi, setiap kata yang ada dalam Alkitab itu, dalam Bible, itu adalah kebenaran Allah. Ya, kebenaran Allah, tidak ada pun satu bagian dalam Alkitab ini, ya, yang tidak diilhamkan oleh Allah. Semuanya berasal dari Tuhan. Ya. Dan sekalipun Alkitab dibaca oleh orang yang belum percaya, Alkitab tetap firman Allah di setiap katanya. Nah, jadi ada 3 pandangan ini yang berada di dunia ini. Dan yang benar adalah pandangan reform, bahwa Alkitab setiap katanya adalah firman Allah. Dan sekalipun dibaca orang yang belum mengenal Tuhan, Alkitab itu atau firman Tuhan itu setiap katanya tetap firman Allah. Nah, ini 3 pandangan mengenai Alkitab. Jadi pedoman kita dalam kita memuliakan Tuhan dan menikmati Dia adalah Alkitab. Nah, Alkitab adalah firman Allah sebagai satu-satunya pedoman kita dalam memuliakan serta memperkenankan Allah. Maka kita dapat menarik kesimpulan, Alkitab itu yang pertama, infallible. Ya, sekali lagi, ini bahasa yang mungkin Bapak Ibu belum familiar, tapi hari ini saya harus sampaikan. Bahwa yang pertama, karena Alkitab adalah firman Allah, satu-satunya firman Allah, dan dalam setiap katanya adalah firman Allah, maka yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa Alkitab adalah infallible, atau tidak mungkin salah.
Ya, tidak mungkin salah. Ini berarti segala sesuatu yang dinyatakan oleh Alkitab adalah benar. Dalam tanda kutip adalah Alkitab dalam terjemahan aslinya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya harus tahu bahwa Alkitab ini adalah firman Allah yang tidak mungkin salah. Yang kedua, Alkitab itu jelas. Alkitab telah ditulis dengan cara sedemikian rupa hingga orang awam pun dapat memahaminya. Ya, jadi Alkitab itu siapapun membaca bisa mengerti, bisa memahami, jelas. Memang ada bagian-bagian tertentu yang tidak kita mudah mengerti. Tetapi Alkitab siapapun dia, ya, entah itu dia hamba Tuhan ataupun bukan, ketika dia membaca Alkitab, dia pasti mengerti. Karena jelas Alkitab itu. Nah, ada beberapa kalangan-kalangan gereja di zaman dulu menganggap bahwa Alkitab ini hanya untuk kalangan-kalangan para pejabat-pejabat gereja. Yang ketiga, Alkitab itu cukup. Ya, kita tidak memerlukan sesuatu yang lain di luar Alkitab. Tidak ada lagi firman Allah yang lain. Ya, jadi Alkitab ini cukup seperti yang dikatakan oleh Wahyu. Barang siapa yang mengurangi, yang menambahkannya, yang mengurangi akan dikurangi umurnya. Yang menambahkannya akan ditambahkan malapetaka. Nah, artinya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak perlu percaya. Ya, tidak perlu percaya dengan orang yang berkata, saya mendengar suara Tuhan, Tuhan berbicara kepada saya. Ini semua omong kosong. Ya, pasti itu adalah pekerjaan iblis. Karena Tuhan tidak pernah berbicara langsung kepada manusia di zaman sekarang ini. Alkitab cukup. Ya, tidak pernah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita mengetahui bahwa Alkitab itu cukup. Jadi, jika ada orang yang berkata bahwa dia mendengar suara Tuhan secara langsung, maka itu dipastikan itu adalah palsu. Kesimpulannya, Bapak Ibu, satu-satunya pedoman kita dalam memuliakan dan memperkenankan Tuhan adalah Alkitab. Firman Tuhan yang benar. Maka mari kita senantiasa membaca, merenungkan Alkitab setiap saat dan waktu. Pasti iman kita semakin teguh dan kita akan terus memuliakan Allah dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, bahwa pedoman kita dalam memuliakan Tuhan adalah firman Allah. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Melalui firman Tuhan ini kita mengerti apa yang Tuhan mau. Melalui firman Tuhan ini kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita mampu memuliakan Allah dan menikmati Dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacalah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, maka engkau akan mengetahui isi hati Tuhan. Bacalah dengan sungguh-sungguh secara teratur, maka Tuhan akan menaruh kehendak-kehendaknya dalam hatimu, dalam pikiranmu, sehingga dengan demikian, apa yang kita lakukan setiap saat, di dalam pekerjaan kita, dalam usaha dan pelayanan kita, semuanya kita persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian topik kedua yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti saya akan sampaikan topik yang ketiga. Besok tentunya bertepatan dalam kita mempersiapkan diri memperingati Jumat Agung. Jika ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan ditulis di komentar dalam Facebook ini ataupun kunjungi YouTube saya, channel saya, yaitu PS Demos Tanweg. Sekali lagi, pedoman kita dalam memuliakan Tuhan adalah Alkitab, firman Tuhan yang satu-satunya tidak mungkin salah. Tuhan Yesus memberkati.